Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ananda Soli dan Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Bulan harap semua Ananda dalam keadaan sehat selalu ya. Kakak dan abang, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya, nak. Teman-teman ya, bagi Ananda yang hari ini tidak ikut tatap muka, Bu Bulan hanya mengirimkan video pembelajaran saja ya, nak. Silakan kamu simak ya. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, ada baiknya sama-sama kita membaca doa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke, kakak dan abang semua sudah membaca doa ya. Oke, hari ini kita lanjut pembelajaran tema 7 subtema 3 PB1, yaitu tentang muatan bahasa Indonesia dan PKN. Silakan disimak ya, nak. Pertanyaan di situ ada pertanyaan. Pertanyaan itu ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Ya. Kamu ingin menjadi seorang pemimpin atau tidak? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang seorang pemimpin kan? Kamu kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Ya, itu adalah sebuah pertanyaan. Silakan kamu jawab nanti di buku kamu ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca. Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Bacalah dalam hati teks berikut. Oke, kakak dan abang, silakan dibaca bukunya di dalam hati ya. Oke, silakan dibaca tentang semut dan belalang. Dibaca ceritanya ya, nak. Oke. Begitu juga dengan halaman 104 itu sambungannya, silakan dibaca. Oke, setelah selesai dibaca ya, coba kamu buat sebuah kesimpulan. Ya, apa sih yang dapat kamu simpulkan dari bacaan itu, ya? Oke, setelah selesai membaca, lihat buku kamu halaman 105. Di situ ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Tuliskan jawabanmu pada bagian di bawah ini. Jadi kamu buat bagannya dalam bentuk lingkaran ya, nak. Oke, kamu buat bagannya seperti itu. Nomor 1, 2, 3, 4 nanti kamu buat jawabannya di situ. Jangan lupa ya, nak, soalnya ditulis beserta halamannya agar Bu Bulan lebih gampang untuk mengoreksinya. Oke, kita lanjutkan. Ketika sudah selesai, kamu pasti bisa menuliskan apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut ya. Dari cerita tentang bacaan yang kamu baca di dalam hati tadi, kira-kira apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Kamu tuliskan ya, nak. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke ayo mengamati. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi diri yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo isi diagram berikut. Ya, kamu mengisi diagram itu ya, nak. Nanti kamu buat di buku tulis semati kamu. Kelebihanku. Kira-kira kamu mempunyai kelebihan kan? Apa kelebihan kamu? Kekurangan kamu apa? Iya. Terus ada soal yang di bawahnya.
Apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Jadi apa kira-kira yang akan kamu lakukan dari kelebihan dan kekurangan kamu, ya? Simpan catatanmu, perlihatkan kepada orang tuamu dan diskusikanlah. Oke? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi, harusnya ini didiskusikan ya dengan teman kelompoknya. Tetapi ya karena kamu sudah bulan bagi kelompok menjadi kelompok tatap muka, jadi untuk teman-teman yang tidak bergabung pada saat tatap muka, Bu Bulan tidak buat kelompok ya nak, tapi kamu kerjakan masing-masing saja ya. Tidak begitu susah kok untuk ayo berdiskusi ini ya. Menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Jadi kamu hanya membuat ya kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Menurut kamu kegiatan apa yang di sekolah membutuhkan gotong royong? Apakah mencontek termasuk kegiatan gotong royong? Kalau iya buat alasannya. Tapi janganlah dibuat mencontek ya kan banyak contoh yang lain. Misalnya piket kelas. Nah, seperti itu. Kamu buat alasannya apa? Ya nak ya? Atau mungkin bergotong royong pada saat membersihkan ya halaman. Ya, pada saat piket boleh atau bergotong royong pada saat bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Ya, atau bisa jadi bekerja sama pada saat jam pelajaran olahraga atau sebagainya. Boleh ya nak ya. Gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Apakah kamu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sudah, ya buat sudah. Apa alasannya? Iya kan? Atau berikan contohnya. Kalau belum, ya belum gitu. Oke kakak dan abang, yaitu untuk pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Kita lanjut ya nak. Ayo membaca ya. Tahukah kalian tentang koperasi? Bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja? Apa manfaatnya bagi anggota? Oke kakak dan abang, kalau kamu ingin tahu jawabannya, kamu harus membaca bacaan itu ya nak. Ayo baca teks berikut dalam hati dan pahami maknanya. Silakan kamu membaca dalam hati dan pahami maknanya yang berjudul tentang sejahtera bersama koperasi. Oke, setelah kamu selesai membaca, pasti kamu paham kan tentang teks tersebut? Ya, kamu baca sampai halaman 109 ya nak. Kalau kamu sudah selesai membaca, insya Allah kamu bisa mengerjakan. Ya, tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Jadi, tadi kan Pak Badru membaca pidato, ya kan? Isi pidato Pak Badru itu kesan pesan-pesan yang kamu temukan apa? Kamu tulis di situ. Ya, nak. Isi teks sebelumnya adalah tentang koperasi dan kepemimpinan Pak Badru. Pak Badru mengedepankan musyawarah dan gotong royong serta kepentingan anggotanya. Seperti itu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca. Pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato untuk disampaikan di depan teman kelasmu. Rancangan berisi tentang pentingnya bermusyawarah. Oke kakak dan abang, di situ pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan bermusyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Oke, kita lanjutkan halaman 111. Jadi di halaman 111 itu kamu disuruh membuat rancangan teks pidato dalam kotak berikut ya. Jadi kamu kerjakan di buku tulis kamu. Apa judulnya? Judulnya lihat di situ. Kamu merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato. Jadi topiknya tentang bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Jadi teks pidato yang kamu buat di halaman 111 tentang itu ya nak. Oke, ingat ya, dalam membuat pidato ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Masih ingat apa saja yang pertama? Ada yang namanya
salam pembuka, ada pendahuluan, ada penutup, ada lagi beberapa lagi. Coba kamu ingat di buku kamu pasti ada, itu sudah pernah kita pelajari. Ya, itu harus ada ya, Nak. Oke, kalau sudah selesai, kamu lanjutkan halaman 112. Ayo renungkan. Ayo renungkan dan kerjasama dengan orang tuamu. Oke, kakak dan abang, sebenarnya materi kita hari ini sebenarnya tidak begitu sulit. Hanya saja mungkin pengerjaan tugasnya kali yang banyak ya, Nak ya. Oke, nggak apa-apa. Kamu kan sudah kelas 6 ya, harus banyak berlatih. Kakak dan abang, paham ya, Nak? Oke, kalau kamu ada yang tidak paham, jangan segan-segan untuk WA Bubulan ya, Nak. Oke, terima kasih. Setelah saya belajar, ucapkanlah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.